Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Cahaya dari Tim Nas Media. Kali ini kita kembali ke segmen bedah buku. Jika kemarin itu kita membahas bedah buku yang berjudul Sehari Bersama Nabi. Nah, kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Wattini Wazzaitun, mengungkap rahasia sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap buah tin dan zaitun melalui penelitian dan literatur ilmiah. Tentu saja jika kemarin itu kita membahas mengenai sunnah-sunnah Rasulullah bersama salah satu dosen dari universitas swasta terbaik ya di Indonesia Timur, yaitu Universitas Muslim Indonesia. Kali ini juga kita kembali dibersamai oleh Dr. Faisal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Dok karena sudah hadir kembali menemani kami untuk membahas mengenai buku yang Dr. Faisal terbitkan juga baru-baru ini. Dr. Faisal tulis sendiri ya Dok, penelitian sendiri, tuliskan dan terbitkan sendiri. Oke. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah juga, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita ucapkan dan kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW karena atas kerja kerasnya lah, atas usahanya sehingga kita bisa menikmati Islam di zaman sekarang ini. Oke, baik. Lagi-lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya Dok. Suatu kebanggaan juga bagi saya bisa menemani Dr. Faisal kembali untuk membahas mengenai buku yang Dr. Faisal baru-baru ini terbitkan. Kalau untuk buku kemarin kan fokusnya membahas mengenai sunnah ya Dok. Nah, kalau kali ini kita membahas mengenai makna dari sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap buah tin dan buah zaitun. Ini tuh dilakukan dengan penelitian dan literatur ilmiah. Mungkin saya bisa tanyakan kepada Dr. Faisal secara langsung ya Dok. Kenapa alasan Dr. Faisal ingin melakukan penelitian dan menerbitkan buku dengan mengkaji dari buah tin dan buah zaitun yang disebutkan dalam surah At-Tin ya Dok? Oke, mungkin saya persilahkan Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya terima kasih kembali juga pada penerbit Nas Media yang tidak berhenti memfasilitasi para penulis ya, termasuk kami juga memfasilitasi bedah buku ini melalui podcast seperti ini. Mudah-mudahan menjadi siar kebaikan-kebaikan untuk orang lain dan juga para penulis-penulis lain yang di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu menerbitkan tulisannya ya, atau mungkin ada tulisannya tapi bingung mau dikirim kemana ya. Insya Allah bisa dibantu dengan sangat baik oleh Nas Media, Insya Allah. Nah, mungkin untuk buku kali ini yang baru terbit sekitar 2 pekan yang lalu, ini adalah judul Wattini Wazzaitun. Jadi ini sebenarnya diawali dari judul penelitian S2 kami. Itu pada saat itu pembimbing memberikan kelulusan untuk memilih judul apa ya, dan pas saat itu pembimbing tesis kami adalah seorang dokter ahli gizi. Jadi saya dikasih kesempatan memilih, akhirnya berpikir apa ini judul apa lagi ya yang akan kita teliti. Akhirnya terlintaslah surah itu, surah At-Tin. Jadi Wattini Wazzaitun. Mungkin kita banyak dengar sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, mungkin demi waktu, wal asri, wad duha, wal lail. Tapi untuk buah ya ada ternyata juga. Nah, inilah Wattini Wazzaitun, dan menariknya bukan cuma disebut satu, malah ditandem dua. Wattini Wazzaitun. Nah, di awal mula itulah di tahun 2016 akhirnya kami mengajukan judul tersebut. Alhamdulillah di ACC oleh pembimbing kami saat itu, dan karena khawatir juga rumit waktu itu tidak langsung dua-duanya, jadi cuma minyak zaitun saja. Saat itu cuma minyak zaitun saja, buat tin belum, karena takutnya semesternya molor, tidak selesai-selesai. Akhirnya kita ambil panjang, kita ambil dulu satu variabel saja, dan alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dengan minyak zaitun dulu. Dulu judulnya efek minyak zaitun terhadap perubahan kolesterol, dan dulu juga belum melalui manusia tapi melalui hewan, dalam hal ini tikus putih. Jadi tidak langsung ke manusia, meskipun minyak zaitun ini sebenarnya sudah lama, zaman awal-awal Masehi sudah diminum menjadi minuman,
minyak goreng, Iya, untuk kulit juga. Nah, tapi untuk menambah referensi saya ke hewan dulu saat itu di tahun 2016. Ya, itu kira-kira menjadi awal landasan permulaan kenapa akhirnya lahir 2016, berarti 8 tahun kemudian lahirlah buku ini. Buku ini. Iya. Jadi untuk awalnya itu Dr. Faisal beranjak dari penelitian untuk S2-nya ya dok, Iya. yaitu buah zaitun. Nah, saya mau bertanya lagi dok, kalau mengenai dari awal kan hanya membahas dari buah zaitun. Nah, Iya. terus yang mendasari Dr. Faisal, oh ini bagus nih kalau dilanjutkan dengan watini, Iya. dengan buah tinnya. Iya. Nah itu apa sih dok alasannya? Iya. Boleh mungkin dibagi. Betul. Jadi semenjak selesai S2 tentu rasa penasaran itu masih terus ada. Dulu kan memang niatnya mau digabung minyak zaitun, buatin, tapi karena tadi alasan nanti lambat selesai dan tidak dapat sampelnya, akhirnya satu saja yang dipilih. Nah, Itu buah tentu rasa penasaran itu dikejar terus, apalagi kita kan berprofesi sebagai dosen juga, jadi oh bisa dibantu juga dengan mahasiswa ini. Kami tawari juga judul mahasiswa kami terkait judul minyak zaitun dikolaborasikan dengan buah tin. di Akhirnya tidak berhenti sampai situ, ternyata 2016 hanyalah awal. Akhirnya setiap tahun itu ada penelitian-penelitian yang kami lakukan, baik secara sendiri mandiri ataupun bersama mahasiswa. Dalam hal ini menyusun skripsinya ataupun mahasiswa S2 tesisnya. Nah, jadilah tulisan ini. Dan kenapa juga saya punya semangat yang kuat untuk memadukan keduanya, karena itu tadi rasa penasaran, kenapa Allah bersumpah tidak bilang was zaitun saja? Iya, betul. Kenapa perlu ada watini dulu dan was zaitun? Pasti ada maksud. Iya, betul. Nah, itu juga pernah saya baca di penelitian, kalau tidak salah orang Jepang sudah meneliti itu, menggabungkan keduanya. Ternyata misalnya kalau satu saja efeknya mungkin cuma 6, tapi kalau digabung dua-dua bisa sampai 10. Jadi maksimal efeknya dengan penggabungan kedua sumpah Allah ini. Ya. Jadi untuk buah zaitun dan buah tin itu saling terkait ya dok? Iya. Terkolaborasi. Kolaborasi, seperti itu iya. Nah di sini dok, di dalam bukunya ini daftar isi ternyata banyak sekali ya dok, dari setiap bab ini bagian-bagian yang menjelaskan mengenai manfaat dari buah tin dan buah Iya. zaitun itu sendiri. Ternyata ada mulai dari pencegahan penyakit stroke, Iya, kanker betul. payudara, Iya. Alzheimer, dan hipertensi ya dok. Iya. Nah ini untuk selain rasa penasarannya dokter yang dokter Faisal tadi jelaskan, Iya. apa sih dok yang ingin dokter capai dalam menuliskan buku ini? Iya. Selain untuk menciptakan karya secara istilahnya abadi ya dok, karena Iya. sudah dituliskan ke dalam buku yang nantinya bisa dibaca oleh semua orang. Iya. Nah itu alasan apa sih yang selain dari rasa keinginan tahunya dokter Faisal antara buah zaitun dan buah tin itu? Iya. Jadi memang masih ada satu tingkat lagi yang belum, kalau target pribadi belum tercapai, itu adalah produk. Produk Ya, produk. Jadi saya memang punya cita-cita akhir dari penyusunan tadi tesis, kemudian bersama siswa adalah produk. Jadi saya berpikir nanti kapan waktu setelah menyusun semua buku penelitian ada nanti produk, apakah obat atau kapsul atau apapun bentuknya yang menggabungkan keduanya ini, ya. Manfaat dari buah tin Buah tin dan zaitun, karena satu saja sudah luar biasa efeknya, Iya, apalagi betul. digabung dua. Bahkan saya berpikir mungkin kalau buah tin zaitun ini digabung bisa namanya jadi zatan, zaitun tin. Zaitun. Ya, kira-kira seperti Luar itu. biasa, Akhirnya ya. adalah produk yang kita inginkan nanti. Oke. Karena kalau dari daftar isinya saja nih luar biasa ya dok, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa dinikmati oleh orang-orang dok. Mulai dari seperti tadi yang penyakit-penyakit stroke, hipertensi dan lain-lain. Nah, selain harapan tadi dok, ada nggak sih kayak harapan secara umum Iya. untuk Dokter Faisal pribadi kepada calon pembaca dari buku yang membahas mengenai buah tin dan buah zaitun ini dok? Iya. Jadi untuk pembaca khususnya, setelah nanti kita punya cita-cita tertinggi itu adalah produk, tentu saja karena kita juga sebagai profesi kesehatan, Iya dok. tentu sebagai obat penyembuh untuk pasien-pasien. Jadi mungkin kalau dalam hal ini ada yang menderita kolesterol tinggi, penyakit jantung, Alzheimer, hipertensi. Nah, mungkin kalau sudah capek minum obat
kimia dari dokter yang diresepkan kami biasa, ada alternatif lain yang bisa dicoba. Herbal. Inilah pintu itu yang kita coba munculkan, dan memang bukan cuma sekedar alternatif. Harapan kami ke depan justru menjadi solusi juga. Iya, Dok. Jadi mungkin obat kimianya sudah ada. Nah, apa kalau dia tidak mau minum obat kimia, bisa meminum herbal ini. Jadi tidak menjadi cadangan, bisa nanti suatu saat akan menjadi utama dan pembantu. Dan tentu saja dibanding kimia, efek samping dari tanaman ini lebih sedikit. Iya. Buah tin dan minyak zaitun ini lebih sedikit dia punya efek samping dibanding obat kimia yang kalau mungkin diminum dalam jangka waktu yang lama kayak obat hipertensi, stroke, Bisa memang berdampak. menyembuhkan, tapi ada juga Dampak efek samping lainnya, yang akan ditimbulkan ya dalam penggunaan yang zat lama. kimia Iya. itu ya dok, betul. Jadi berarti harapannya itu ketika orang membaca bukunya Dr. Faisal ini, orang yang menderita di salah satu manfaat yang bisa memberikan kesembuhan dari Iya. penyakit itu bisa tahu kalau ternyata buah tin dan buah zaitun ini bermanfaat untuk penyakit saya. Jadi dia Betul, iya. jadi dia mencari alternatif lain selain obat kimia dengan beralih ke herbal ya dok, Iya. seperti itu. Insya Allah. Kalau untuk kendalanya Dr. Faisal sendiri nih, Iya. dalam menulis dan menyusun buku ini, karena kan dari 2016 tadi iya. ya dok, sampai tahun ini sekitaran ada 8 tahun kurang lebih ya dok. Iya. Nah dari jenjang waktu itu apa sih dok kendala-kendala yang Dr. Faisal hadapi? Iya. Yang paling mendasar adalah terkait referensi. Karena kenapa? Ketika kita memulai sesuatu yang baru dan belum banyak orang melakukan itu akan terasa berat. Pertama kita mau hitung-hitungannya bagaimana, Iya, ya, betul. berapa mili diberikan ke hewan ini, itu kendala yang paling berat karena landasan kita belum cukup kuat. Nah, untungnya juga di minyak zaitun buatin ini, meskipun untuk keduanya belum banyak referensi, tapi di salah satunya minyak zaitun sudah lumayan banyak referensi tersebut. Jadi sisa memadukan keduanya. Jadi kalau masalah kendala paling berat itu adalah referensi. Iya, referensi untuk memadukan keduanya ini belum banyak penelitian bicara tentang itu. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya juga buku ini bisa menjadi referensi untuk orang yang ingin meneliti seperti ini. Dan dari berapa subbab ini, kurang lebih 15 subbab yang ada dalam buku ini sudah rata-rata terpublish juga melalui jurnal. Jadi sudah banyak yang mengutip. Jadi kalau saya lihat di riwayat dosen itu kan ada namanya SINTA, Science of Technology, itu di mana ini tulisan-tulisannya dipublish, itu sudah banyak yang mengutip dari seluruh Indonesia rata-rata. Jadi mengutip untuk hipertensinya ada yang kutip, untuk Alzheimer-nya ada yang kutip. Nah, jadi mudah-mudahan semakin bisa bermanfaat, apalagi kalau sudah nonton Video podcast ini ya, insya Allah. Amin. Bukan lagi dosen intern kita, mudah-mudahan ekstern juga bisa melihat itu. Ya. Jadi untuk dari setiap bab mengenai manfaat dari buah tin dan buah zaitun ini ternyata sudah ada jurnalnya juga ya. Iya. Jadi orang-orang itu bisa sangat mudah untuk mengambil referensi. Iya. Tapi kalau untuk lengkapnya bisa langsung baca buku ini Iya. gitu, karena sudah terampung dari yang saya lihat ini ada kurang lebih 16 ya dok. Iya. Membahas mengenai 16, manfaat ya. dari buah tin dan buah zaitun Iya. itu sendiri. Oke dok. Kalau untuk membahas mengenai penerbitan kemarin, kalau kemarin kan dok berarti disusun ya dok. Iya. Nah untuk selain hal-hal yang mendasari Dr. Faisal tadi sebutkan ingin menerbitkan buku ini, ternyata ini ya dok, tadi sempat bincang-bincang mengenai ternyata banyak juga orang di internalnya Dr. Faisal yang mengambil tema penelitian dari buah tin Judul. dan buah zaitun itu Iya, sendiri. betul. Judul penelitian. Iya. Itulah yang menjadi dasarnya Dr. Faisal sehingga merampungkan buku ini dan menerbitkannya. Iya. Seperti itu ya dok. Oke, jadi teman-teman sangat banyak sekali manfaat yang disampaikan oleh buku ini, yang ditulis dalam buku ini, yang bisa teman-teman dapatkan mulai dari kesehatan, dari segala penyakit yang misalnya yang teman-teman derita. Kalian bisa membaca buku ini karena buku ini itu menjelaskan banyak sekali manfaat dan kesembuhan yang bisa teman-teman dapatkan dengan mengkonsumsi buah tin dan buah zaitun. Iya. Mungkin dok ada yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman Nas Media, kepada Iya. para penonton mengenai dari buku atau hal-hal yang ingin Dr. Faisal secara Iya. dok. Iya, mungkin ini lebih ke arah ilmiah lebih dalam lagi. Mungkin kalau pemirsa menanyakan apa sebenarnya yang dikandung
minyak zaitun dan buah tin ini. Sampai ada kurang lebih 16 subbab di sini yang membahas tentang sejarah dan penyakitnya. Nah, kalau kita lihat secara umum, minyak zaitun dan buah tin ini memang kandungan paling banyak adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini semacam polisi dalam tubuh kita nanti yang menangkap radikal-radikal bebas. Misalnya kita banyak makan gorengan, kan junk food yang instan, itu kan masuk radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, buah tin ini dan minyak zaitun adalah antioksidan yang berusaha membersihkan tubuh kita dari radikal bebas sehingga mencegah penyakit hipertensi, jantung. Jadi mungkin masyarakat bisa juga menggunakan buah tin dan minyak zaitun ini sebagai level pencegahan. Jadi tidak apa-apa sebelum terkena penyakit, bisa juga memang dikonsumsi sebagai vitamin. Sebagai vitamin ya, sebagai vitamin. Jadi bisa diminum setiap hari. Bahkan saya pribadi juga melakukan hal itu. Jadi diminum tapi dalam bentuk kapsul yang sudah ada minyak zaitun, khusus minyak zaitun. Jadi tapi belum ada perpaduan dengan buah tin itu. Jadi sudah ada produk minyak zaitun. Itu alhamdulillah sistem imun kita bagus, daya tahan tubuh kita bagus, dan etos kerja kita juga tahan. Nah, itu yang efeknya. Jadi antioksidan adalah kandungan nomor 1 dari kedua buah ini. Satu saja minyak zaitun saja sudah luar biasa antioksidan, apalagi ditambah dengan buah tin ini. Jadi sangat luar biasa. Dan juga mungkin pemirsa yang belum pernah tahu bagaimana bentuknya itu buah tin. Ini kan saya pribadi bagaimana juga ya? belum. Ini mirip-mirip dengan kiwi. Kalau mungkin pernah lihat kiwi, atau lebih sederhana lagi mirip-mirip tomat. Nah, rasanya juga seperti itu. Kebanyakan Kecil-kecil yang juga kecil-kecil ya. Jadi kayak kiwi, ada manis-manisnya, ada asam-asamnya juga. Jadi mirip-mirip seperti itu. Dan dia tidak tumbuh di sembarang tempat. Ini susahnya buah tin itu ya. Dia paling banyak di Jazirah Arab. Nah, karena area tropis. Ya, menurut tafsir memang buah tin itu ada identik dengan tempat di Damaskus sana, ada identik dengan buah, jadi susah. Tapi untungnya di Indonesia, kalau kita lihat di daerah itu ada pesan-pesan online biasa. Nah, sudah ada di daerah Jember, Sidoarjo itu ada. Jadi waktu saya meneliti dalam penelitian lain terkait buah tin ini, itu pesannya dari sana. Dan ternyata sudah di Makassar kita ini sudah ada toko juga yang menjual itu sebagai distributor. Iya. Jadi betul-betul kemudahan ini banyak diberikan pada kita. Tidak perlu kita jauh-jauh ke Arab, mungkin kita cukup ambil yang family di sini, diteliti apakah kandungannya memang seperti teori yang ada sebelumnya, lalu kita gunakan sebagai obat. Jadi itulah kandungan yang ada dalam minyak zaitun dan buah tin secara umum. Ya. Berarti kembali lagi ke diri pribadi ya dok, bagaimana diri sendiri ini bisa mengelola informasi tentang apa-apa saja yang bermanfaat untuk tubuh kita dan apa-apa saja yang berdampak buruk buat tubuh kita. Salah satunya tadi yang seperti dokter Faisal jelaskan, ternyata di Makassar sudah ada ya dok yang langsung menjual buah tin. Jadi itu teman-teman, sisa kita nih, sisa pribadi diri kita nih, bagaimana mengelola informasi apa saja manfaat dari buah tin dan buah zaitun itu. Bahkan seperti yang di awal podcast ini, seperti di awal pembicaraannya Dr. Faisal, kalau Allah saja itu sampai bersumpah demi buah tin dan buah zaitun ini, berarti benar-benar buah ini tuh pasti banyak mengandung hal-hal yang baik buat tubuh dan buat kesehatan kita. Betul. Karena tidak semerta-merta Allah firmankan di Al-Qur'annya ya dok, untuk hanya dampaknya itu yang biasa saja. Pasti betul-betul ada tujuan ya dok. Nah itu sudah banyak tuh juga yang membahas dari penelitian, dari buku-buku mengenai buah tin dan buah zaitun. Betul. Ya, mungkin sampai sini saja ya pembahasan mengenai buku yang membahas manfaat buah tin dan buah zaitun. Saya juga pribadi banyak mendapatkan insight-insight baru karena kebetulan Dr. Faisal dari ini membahas mengenai keilmuannya sendiri ya dok. Saya sangat tercerahkan mengenai apa saja manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Saya pribadi nih apa ya dok, kayak mendapat privilege loh dok, karena secara nggak langsung tuh lebih ke informasinya yang datang ke saya. Jadi tinggal bagaimana saya pribadi mengelola informasi-informasi yang saya dapatkan. Nah, tentunya juga teman-teman dengan menonton video ini semoga bisa memberikan teman-teman insight dan pemahaman baru tentang apa saja manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Semoga
podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Lagi-lagi mengucapkan terima kasih banyak ya, Dok, Iya, karena sudah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Oke, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.